Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, mari kita baca suratul Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kemarin sudah saya bacakan ayat 278 sampai 279 dari surat Al-Baqarah dan terjemahannya sebagian. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko tatkalane temurun iki ayat, mongko padha ngucap para mukminin kabeh, ya Rabbi, boten kuwawi kula sedaya mungsuh kelawan Tuhan lan utusan Tuhan. Ketika ayat ini turun, maka orang-orang mukmin yang sezaman ya pada waktu itu menjawab dengan mengatakan, wahai Tuhanku, kami tidak kuasa untuk melawanmu dan melawan utusan Tuhan. Mongko lamun padha tobat sira kabeh saking kelakuan ngribakaken mongko kaduwe sira kabeh pokoke artanira wae, aja sira njaluk badine. Nah, maka kalau kalian tobat dari tindakan meribakan, tindakan bermuamalah dengan riba, maka kalian boleh mengambil pokok hartamu saja. Jadi pokok pinjamannya saja itu boleh diambil. Ojo sira njaluk batine, jangan mengambil untungnya. Ojo ana padha nganiaya sira kabeh ing hurama ira kelawan sira alap renten, lan ora den kaniaya sira kabeh kelawan den suda ing dalem pokoke artanira mengkono ora. Jadi kalian tidak menganiaya atau menzalimi orang yang berhutang dengan harus membayar rente dan atau bunga, dan kalian juga tidak aniaya, tidak diperlakukan tidak adil dengan mengurangi pokok hartanya. Ya, jadi sama-sama yang berhutang tidak membayar lebih dari pokok hutangnya, sementara yang punya hutang, yang menghutangi itu tetap memperoleh pokok hutangnya, pokok hartanya. Ini tadi terjemahan. Yakni artine setuhune wong kang ahli ngribakaken iku den perintahi sawise wis weruh cegahe Allah lan sawise temurune iki ayat, riba den perintahi purih ninggal turai roksul mal lan ngalapo asal roksul mal wae. Artinya bahwa orang yang meribakan, orang yang bermuamalah dengan riba itu diperintah setelah tahu bahwa Allah melarang riba. Setelah turun ayat ini, mereka diperintah untuk meninggalkan kelebihan dari pokok hutangnya dan hanya boleh mengambil modalnya saja. Mongko lamun ora ana padha miturut ing perintahe Allah Subhanahu wa taala, mongko padha aweya weruh sira kabeh ing kancanira setuhune sira kabeh iku sasat wani marang ing Allah lan ing utusane Allah. Kalau perintah itu tidak dituruti, maka ketahuilah bahwa
tindakan tidak menuruti perintah menghentikan riba itu sama saja dengan berani kepada Allah dan utusan Allah. Qala Ibnu Abbas, besok padha ngucap malaikat ing dalem dina kiamat marang wong kang mangan riba, he menungso kabeh padha ngalapo gaman sira kabeh krana arah ginawe merangi marang Allah. Menurut Ibnu Abbas, besok pada hari kiamat malaikat akan berkata kepada para pemakan riba, wahai manusia, sekarang ambillah senjata kalian untuk memerangi Allah Subhanahu wa taala. Wakilastuhune ratu syariat nalikane weruh ing wong kang mangan riba lan nglanggengaken ngribaaken mongko ngajaro kelawan den kunjara hingga kasih kapok orang nglakoni malih. Ada juga yang mengatakan bahwa arti dari ayat tadi itu perintah kepada penguasa negara Islam, penguasa syariat, kalau melihat ada orang yang makan riba dan terus-menerus bermuamalah dengan riba, maka supaya diambil tindakan atas orang itu, tindakan pendidikan, yaitu dengan memenjarakannya sampai tidak lagi melakukan riba. Angendika Ibnu Abbas, sapa wonge ahli muamalah riba ing hale ora gelem tobat lan ora gelem mareni, mongko perintah ratune syariat marang wong iku purih tobat. Menurut Ibnu Abbas, kalau ada orang yang muamalah atau bekerja dengan riba, tidak mau bertobat, tidak mau berhenti dari tindakannya itu, maka penguasa Islam atau ratu syariat, penguasa yang di negara yang melaksanakan syariat itu agar memerintahkan orang itu untuk tobat. Mongko lamun ora tobat, mongko den tugel gulune. Kalau tidak tobat ya dipukul, penggal kepalanya. Ini menurut Ibnu Abbas. Mongko lamun wis gelem tobat, mongko duwe wong iku kabeh asale pokok ana dene batine, mongko ora menang jaluk balik. Kalau sudah bertobat, maka orang itu berhak atas modalnya, atas pokoknya. Sedangkan keuntungannya itu tidak boleh diambil. Kaduwe wong kang ngutangi nagih pokok lan kaduwe wong kang utang ngalap bati ora den wehaken marang sahibul mal. Orang yang berhutang itu berhak untuk menagih atau mengambil kembali pokoknya, dan bagi orang yang berhutang itu untungnya atau bunganya itu tidak perlu diberikan kepada pemilik uang. Maka tatkala temurun iki ayat fa'dzanu bir harbin minallahi wa rasulihi, mongko padha ngucap wong kang padha ngutangi marang wong utang sarehne wis den cegah ngribaaken, mongko aku njaluk roksumal ingsun dhewe wae, wis ora pisan-pisan ngarep batine cok uga bali pokok. Ketika turun ayat fa'dzanu bi harbin minallahi wa rasulihi, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya, maka orang yang menghutangi itu berkata kepada orang yang berhutang, karena sudah tidak boleh lagi meribakan, meminjamkan dengan riba, maka aku mengambil kembali pokok uangku. Nah, aku tidak akan mengambil keuntungannya asalkan uangnya kembali. Kemarin saya katakan cok ugo itu sulit sekali diterjemahkan, tapi di sini artinya asalkan ya. Cok ugo bali pokok, asalkan kembali modal. Mongko padha ngucap wong kang utang ingsun durung kuwasa mbayar, sebab ingsun ora duwe, mongko ora sabar wong kang ngutangi, mesti njaluk baline roksul mal. Mongko temurun iki ayat. Maka orang yang ditagih
itu belum bisa membayar karena tidak punya. Jadi mereka menjawab, aku tidak bisa membayar karena tidak punya. Tetapi orang yang punya uang itu tidak sabar dan minta untuk kembalinya pokok pinjaman pada saat itu juga. Maka turunlah ayat berikut ini. Faqala ta'ala wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lan lamun ana wong kang utang iku ora duwe mongko wajib ing atase sira wong kang ngutangi aweh tempo tumeka sak duwene. Ketika orang yang berhutang itu tidak punya atau belum punya uang untuk membayar, maka kamu yang mengutangi itu wajib memberikan tempo sampai yang hutang dapat membayar. Lan utawi lamun nyodakohaken sira ing hak ira marang wong kang utang kang ora duwe kelawan dedalan sira ebrokaken iku maka luwih utama tinimbang sira temponi. Nah, kalau kalian mau menyedekahkan hakmu atau harta yang menjadi hakmu kepada orang yang berhutang dengan cara orang berhutang yang tidak punya, yang tidak mampu membayar dengan cara menganggap lunas ya, menganggap lunas, maka yang demikian itu lebih baik daripada memberi perpanjangan waktu, memberi tempo. Lamun ana sira kabeh iku wis padha weruh kaya mangkono iku bagus mongko padha nglakonana sira kabeh ing ibra. Nah, ketika kalian sudah tahu bahwa yang demikian itu bagus, maka lakukanlah itu pelunasan hutang itu atau penganggapan bahwa hutangnya sudah tidak ada lagi. Ibra. Lan kasebut ing dalam hadis sapa wonge nemponi ing wong kang utang ingkang ora duwe utawa nyuda saking hake mongko ngaubi Allah Subhanahu wa taala ing wong iku ing dalam aub-aube Allah besok dinane ora ana aub-aub ing aub-aube Allah Subhanahu wa taala lan iya iku dina kiamat. Tersebut di dalam sebuah hadis, barang siapa memberikan tempo kepada orang yang hutang, yang tidak bisa membayar, atau mengurangi haknya, artinya hak orang yang menghutangi, maka Allah akan memberikan lindungan pada orang itu ketika tidak ada perlindungan, tidak ada lindungan selain lindungan Allah pada waktu itu, yaitu pada hari kiamat. Yani artine setuhune iki ayat padha sulaya para ulama mufassirin angendika Ibnu Abbas. Setuhune iki ayat aweh tempo marang muksir iku tertentu utang riba asli. Tentang ayat ini ada perbedaan pendapat di antara para ahli tafsir. Ibnu Abbas berpendapat bahwa ayat perintah untuk memberi tempo ini, memberi tempo kepada orang yang belum mampu membayar, itu hanya khusus untuk hutang yang asalnya adalah hutang riba. Jadi kalau yang bukan riba ya tidak perlu seperti itu. Lan ngandika Imam Mujahid lan pira-pira jamaatul mufassirin setuhune iki ayat umum ing dalam saben-saben wong kang utang semongso-mongso muksir iya wajib wong kang ngutangi iku nemponi. Menurut Mujahid, ahli tafsir yang lain, Imam Mujahid dan beberapa orang ahli tafsir yang lain, itu bahwa ayat ini umum untuk semua orang yang hutang. Ketika dia tidak mampu membayar, maka orang yang menghutangi itu wajib memberi tempo, memberi perpanjangan waktu. Utawi nglebaraken wong kang utang iku luwih utama tinimbang inzor, senajana indor muksir iku wajib
mongko dadi ana kelakuan sunat luweh utama tinimbang wajib. Adapun menganggap lunas orang yang hutang itu lebih bagus daripada memberi tempo, meskipun memberi tempo kepada orang yang tidak mampu itu hukumnya wajib. Jadi di sini hal yang wajib itu hal yang sunat itu malah lebih utama daripada yang wajib. Ya. Karena kasusnya sama ya, karena objeknya sama. Lan kasebut ing dalam hati sapa wonge kepengin ing yen to nyelametaken Allah Subhanahu wa taala saking susahe besok dina kiamat, mongko becik ngilangno sira ing susahe wong kang utang kang ora duwe utawa nyuda saking utange. Tersebut juga dalam sebuah hadis, barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah dari susahnya besok hari kiamat, maka sebaiknya dia menghilangkan susahnya orang yang berhutang, yang tidak mampu membayar atau mengurangi hutangnya. Qala sallallahu alaihi wasallam man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha adallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Dan sabda Rasulullah SAW, barang siapa mengambil harta orang, maksudnya berhutang, barang siapa mengambil harta orang lain dalam pengertian hutang dengan maksud untuk membayarnya, pasti Allah akan membantu membayarnya. Tapi barang siapa yang berhutang dengan maksud untuk merusak atau tidak membayar, maka Allah akan merusaknya juga. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna khairakum ahsanakum qada'a. Juga dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar hutang. Wa an Abi Musa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna a'dhamadz dzunubi indallahi ayyalqahu bihi 'abdun ba'dal kaba'iril lati nahallahu anha ayyamu tarajulun wa alaihi dainun la yada'u lahu qada'a. Dari Abu Musa al-Asy'ari disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dosa terbesar yang dipikul oleh seorang hamba ketika bertemu Allah setelah dosa besar, jadi dosa terbesar setelah dosa besar. Nah, ini dosanya itu bukan dosa termasuk kabair ya, dosa besar seperti membunuh, berzina dan seterusnya. Di bawahnya itu ada dosa yang paling besar, tentu di bawah kabair. Dosa-dosa besar yang telah dicegah Allah, yang Allah telah melarang melakukannya adalah bahwa seseorang mati dalam keadaan punya hutang yang tidak bisa dibayarnya, yang tidak meninggalkan waris yang bisa dipakai untuk membayarnya. Jadi itu tidak membayar hutang, ketika mati tidak membayar hutang, itu ya dosanya sangat besar, walaupun masih di bawah dosa besar ya. Akhrajahu Abu Dawud, ini ditakhrij, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Makna al-isyari, setuhune sira kabeh salik lamun ana tumekanira marang barang kang cadang-cadang Allah Subhanahu wa taala marang sira kabeh saking wernane taat iku angel ora bisa tumeka kelawan age-age. Mongko ngentenono tumeka marang gampange, aja sira nusu-nusu. Ya. Makna al-isyari, sesungguhnya kalian semua wahai orang yang mengikuti latihan penyucian diri atau salik, latihan rohani. Kalian mendapatkan kesulitan di dalam mencapai apa yang sudah
sudah disediakan Allah SWT bagi kalian semua yang berupa berbagai macam taat. Atau ringkasnya, kalau kalian masih sulit menjalankan ketaatan, tidak bisa sampai juga ke tingkat yang semestinya dengan cepat, maka tunggulah atau jalankanlah atau bersabarlah sampai kalian nanti bisa. Tapi terus jangan ditinggalkan. Ngentenono itu bukan berarti lalu menunggu diam, tidak. Jadi kalau sekarang misalnya konsentrasi pada waktu sholat itu belum bisa, ya dilatih terus sampai bisa gitu kan ya. Kadang-kadang kan kita kan sholat itu sulit sekali konsentrasi. Begitu sholat Allahu Akbar, malah segala macam yang terlupa itu malah menjadi ingat semua. Itu sulit memang. Maka jangan tergesa-gesa, ya. Jangan ingin segera dapat menjadi baik. Sayajallahu ba'da usri yusra, karena Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Lamun masraken sira kabeh awak-ira marang Allah, mongko mengkono iku luwih bagus krana pangarep-arepe menungso marang nglakoni amal bir iku apa kodare angen-angene. Ya. Kalau kalian menyerahkan semua dirimu kepada Allah, maka yang demikian itu lebih baik, karena apa yang diharapkan manusia dari amal kebajikan itu adalah seukuran dengan apa yang diinginkannya. Fa in tasaddaqu fiha yubaddiluha fina fahuwa khairul lakum li'anna nujazikum ila qadari mawahibina ar-rabbaniyah in kuntum ta'lamun. Kalau mereka bersedekah, menyedekahkan badannya di dalam melakukan ketaatan fina untuk kami, maka itu lebih baik karena kami akan membalas sesuai dengan kadar anugerah Allah, anugerah yang berasal dari Tuhan. Kalau kalian tahu, jadi jangan tergesa-gesa ingin menjadi baik, tapi yang penting berserah diri kepada Allah, terus berusaha, nanti Allah akan membuat kemudahan, akan memberikan kemudahan. Fa'amfiqu bina, maka bersedekahlah kamu denganku, dengan Allah. Kama qala man saghalahu dzikri am mas'alati a'taituhu fawqa mas'alati sa'ilin wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Allah berfirman, barang siapa dibuat tidak sempat oleh zikirnya, yang karena banyak berzikir lalu tidak sempat mengajukan permintaan kepadaku, maka aku akan memberikan anugerah kepadanya lebih banyak daripada, lebih tinggi daripada permintaan orang-orang yang minta. Jadi yang penting berserah diri kepada Allah, zikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan hal-hal yang kita sendiri tidak minta. Barang siapa bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, maka fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupinya, Allah akan cukup baginya. Ya. Lantat kale ana wong kang ahli ngribakaken iku sugih-sugih lan wong kang mulya-mulya, lan wong kang padha ahli demen menang lumuh ina, mongko sarehne mengkono, mongko ora bisa miturut marang pituture, angin kelawan den banget-bangetaken supaya marenono saking ngribakaken lan saking ngrampas artane menungso. Mongko dari temurun iki ayat, lan iya iku akhire ayat ingkang temurun marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mongko sakwise temurun iki ayat, mongko yuswa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam namung 21 dina nulis sedo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika
orang yang meribakan atau meminjamkan dengan riba itu kebanyakan adalah orang-orang yang kaya, mulia, suka menang dan tidak mau dihinakan. Karena begitu, maka orang-orang itu tidak mau menurut nasihat kecuali dengan diperberat nasihatnya itu agar mereka berhenti dari menghutangi dengan riba, ya, dan juga dari merampas harta orang lain. Maka artinya merampas itu tadi dengan riba itu kebanyakan yang berhutang adalah orang yang miskin sementara dia sendiri kaya, maka itu sama dengan merampas. Maka lalu turun ayat ini. Ayat yang berikut ini, yang itu merupakan ayat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Karena setelah itu Nabi Muhammad hanya berusia 21 hari saja. Lalu setelah itu Nabi meninggal. Ya. Ini memang ada banyak pendapat ya mengenai ayat yang terakhir. Salah satu pendapat adalah ayat ini. Wa qala ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Padha wedya sira kabeh ya menungso ing dina ingkang bakal den balekaken sira ing dalem iku dina bali marang Allah Subhanahu wa taala lan iya iku dina kiamat. Wahai manusia semua, takutlah kamu akan datangnya suatu hari pada saat kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Mongko nuli den wales saben-saben awa-awaan kabeh apa barang kang wis padha nglakoni wong iku kabeh saking kelakuan ala utawa bagus. Lalu dibalaslah setiap diri, setiap orang atas apa yang telah dikerjakannya di dunia sewaktu hidup. Apakah itu baik ataukah buruk. Lan iya wong iku kabeh ora den kaniaya ora kelawan suda kebagusane utawa kelawan den tambahi alane mengkono ora, dan orang mendapat balasan itu tanpa ketidakadilan, ya, tidak ada yang dikurangi kebaikannya dan ditambah keburukannya, tidak ada. Yakni setuhune iki ayat pitutur ingkang umum ora kok khusus marang wong kang ahli riba wae ora. Yakni ayat ini adalah nasihat yang bersifat umum, tidak hanya khusus untuk orang yang biasa menghutangi dengan riba. Angendika Ibnu Abbas tuhune iki ayat iku akhire ayat ingkang den turunaken Sayyidina Jabril alaihi salam marang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan ngendika Sayyidina Jabril marang Sayyidina Muhammad, ya Rasulullah kula aturi nyelehaken niki ayat wonten ing awale ayat 280 saking surat Al-Baqarah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini merupakan akhir ayat yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu itu Sayyidina Jabril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, saya persilahkan Tuan Rasulullah agar menaruh ayat ini pada awal ayat 280 dari surat Al-Baqarah. Lan yuswa Kanjeng Nabi ba'dane temurune iki ayat namung selikur dino. Kemudian usia Nabi Muhammad SAW setelah turunnya ayat ini hanya 21 hari. Qila 81 dino, ada yang mengatakan 81 hari. Wakila 7 dino,
Ada yang mengatakan hanya 7 hari. Mongko sedo ing dalam sasi Rabiul Awal ing dalam subuhe dina Isnin tahun 11 ya. Tahun 11 saking hijrah. Iki lek nulis piye to iki? 11. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW meninggal pada bulan Rabiul Awal pada saat subuh hari Senin tahun 11 dari hijrah. Mana al-isyari? Setuhune Allah Subhanahu wa taala wis ngumpulaken patine lan saringate barang ingkang ing dalam Quran kabeh ing dalam iki ayat sawiji kadidene setuhune Allah taala wis ngumpulaken sekabehane kitab-kitab kabeh kumpul ing dalam Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan saripati dan syariat ini apa? Barang kang yang dalam. Ya, dan syariat apa yang ada di dalam Al-Qur'an semuanya di dalam ayat 1 ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan seluruh kitab-kitab di dalam Al-Qur'an. Jadi ayat ini yang memerintahkan untuk apa? Untuk takut kepada hari di mana kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita, itu adalah saripati dari semua syariat yang ada di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Quran itu saripati dari semua kitab-kitab yang turun kepada nabi-nabi sebelumnya. Lan Quran iku akhiri kitab saking ingkang temurun lan Quran kabeh karingkes ing dalem iki ayat. Nah, Quran itu tadi akhir dari semua kitab, sedang Quran itu sendiri teringkas di dalam ayat ini. Ya, perintah ya memang itu masuk akal juga, perintah untuk menjaga diri sehingga nanti bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semono uga setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku dadi pungkasane para rasul kabeh lan kumpul ing dalem Kanjeng Nabi kelakuane para anbiya lan para rasul kabeh. Sebagaimana Nabi Muhammad itu adalah akhir dari para rasul dan perilaku para rasul itu terkumpul di dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mongko ana iki ayat akhire nuzulul ayah lan akhire yuswane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini adalah ayat terakhir dan merupakan akhir dari usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utai paedahe iki ayat nisbate marang insan iku ana loro, makna sawiji nyelametaken saking darokati sufla lan iya iku neraka lan kapindhone begja kelawan darajatul ula. Manfaat atau guna dari ayat ini bagi manusia itu ada dua. Yang pertama adalah menyelamatkan manusia dari derajat paling rendah yaitu neraka, dan yang kedua memberikan kebahagiaan dengan derajat yang paling tinggi. Utai anapun metune lan slamete saking darakatus sufla iku mongko arep ngedoi pitung perkara lan iya iku kufur, syirik, jahil, maasi lan akhlak madmumah lan hujubul awsaf lan hujubun nafs. Ya. Keluarnya manusia dari tingkat paling rendah itu dengan cara menjauhi 7 hal, yaitu kufur, syirik, bodoh atau kenaifan, maksiat, perilaku yang tercela, lalu sifat-sifat yang menutupi diri, dan nafsu yang menutupi diri. Ya, jadi ada sifat, ada nafsu yang membuat diri kita tidak bisa mengembangkan kehidupan rohani.
Utai anapun begjane manungsa ing dalem munggahe marang darajatul ula iku mongko arep nglakoni 8 perkara, makrifah, tauhid, ilmu lan tongat, lan akhlak mudah lan jadzabatul haqqi lan fana saking wujude lan bakok billah. Adapun kebahagiaan manusia itu dengan cara atau diperoleh dengan cara kebahagiaan manusia yang berupa naik ke tingkat yang tinggi itu diperoleh dengan cara melakukan 8 hal, yaitu nomor 1 ma'rifah, mengetahui Allah, mengenali Allah, tauhid, mengesahkan Allah, ilmu, mengetahui Allah. Beda ma'rifat itu dengan jalan hati, tapi kalau tauhid itu, kalau ilmu itu dengan jalan nalar. Dan ketaatan, akhlak yang terpuji, lalu tarikan dari yang hak, yang mengusahakan agar kita ditarik oleh yang hak, serta lalu fana atau memusnahkan wujud sendiri, dalam pengertian tidak menyadari lagi wujud kita, serta bakok billah, abadi dalam dengan Allah, yaitu abadi dengan Allah. Artinya kita tidak menyadari keberadaan kita, melainkan hanya menyadari keberadaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang menyebabkan kita bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Saya kira untuk malam hari ini sampai di sini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.